dosa itu sesungguhnya adalah wujud diaku wujudnya, bisa diaku bisanya. Itu sebenarnya juga sudah bisa dijadikan sebagai sebuah tolok ukur. Jadi kalau orang itu berbangga-bangga keturunannya si A, si B, si C, keturunannya wali ini kemudian bangga menjadi menjebak karena ayatnya, karena dawuhnya bahwa saat ilmu lan laku ini ora podo karo yang katanya leluhurnya mung hanya arogan, sombong, bangga-bangga terhadap keturunan, maka akan menghancurkan seseorang itu. Karena keimanan dan keselamatan, keimanan kembali kepada Tuhan. Setelah masa pakai jasad habis, logikanya kan itu. Jasad ini dipendem, ruh kembali kepada Allah atau tidak. Jika dihubungkan kehidupan di dunia ini hanya dengan semata-mata jasad, bangga dengan jasad dan materialnya, kehormatan jasad dan materialnya, maka habislah seseorang itu kan gitu. Jamaah rahimakumullah, ini hanya teteng raja, pepeling aja untuk keadaan kita. Kemudian ini juga di zaman yang jagani saja, yang medit. Makanya yang sudah asma kita minta untuk ba'da maghrib, paling tidak ya ba'da maghrib, ba'da subuh untuk membaca asma 9, syukur bisa 3 kali ba'da maghrib sama ba'da. Kemudian kalau semuanya, kalau lelungan pergi aja lali garam puji. Bagi ibu-ibu yang enggak asma ya bisa setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh bisa membaca syahadat 3 kali, sholawat 7 kali. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 7 kali, itu tidak apa-apa. Kalau ingin agak panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali adadain amika fa'ifzul ubsud ala rizqi wa sa'anku sa'iniku ipik qad dokot khilati adikni ya Rasulullah 7 kali. Dibaca 7 kali. In kan kabudul ubsud ala rizqi wa sa'iniku ipik qad dokot khilati adikni ya Rasulullah balina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali adadain kami kabudul ubsud. Tim kantor pusat juga kita minta ditulis, disebarkan, kemudian ditutup, semoga mendapatkan berberan bekas salon pangestu guru wasitoh. Itu bagi yang asma membaca itu, bagi yang tidak asma bisa membaca syahadat 3 kali dan sholawat 7 kali setiap kali sholat. Tambahnya ba'da maghrib sama ba'da subuh. Oke, begitu kita sekilas. Kedepannya kita akan berbicara secara runtut tentang zikir. Kemudian kita juga berbicara tentang apa sih yang dikatakan, karena juga masih banyak pertanyaan. Apa itu bid'ah? Sebenarnya sudah sering, tapi ternyata kan juga jamaah banyak yang masih sering bertanya, jadi bid'ah kipiye, karena banyaknya pro kontra terkait dengan kalimat tidak dari kabeh ki ora konggone nabi sing enek, wong kuwi kabeh saka hasil maca dan kemudian keyakinannya masing-masing kok. Wong
dikatakan bid'ah ki sing menjalankan sholat upama utawa poso tidak langsung ketemu perintah, padahal yang wenang memberi perintah itu Nabi Muhammad. Nek kowe iki ora entuk perintah mung rumangsamu kowe iki entuk perintah kan dadi bid'ah. Ora kok perbuatan sing gak kaya beduk tidur Nabi nggak ada berarti bid'ah. Enggak, namanya bid'ah itu perilaku tidak berada di dalam perintah. Rumangsa entuk perintah kowe iki salat, faktane kowe iki ora tau petuk Gusti Allah kok kowe muni aku diperintah Allah salat. Kapan kowe petuk Gusti Allah nampa perintah salat iki kapan? Sing entuk perintah mbiyen Nabi Muhammad, terus kemudian sahabat-sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad itu entuk dawuh ke Nabi Muhammad, dawuh Allah melalui Nabi Muhammad biiznillah, maka istilahnya biiznillah. Tidak seseorang itu dikatakan iman jiwanya jika tidak dengan izin Allah. Biiznillahnya itu yang Nabi Muhammad. Nek kowe gak petuk karo Gusti Allah, terus kemudian kowe ki rumangsa salat, rumangsa diperintah Gusti Allah, berarti kowe ki bid'ah, begitu kan? Seharusnya begitu logikanya. Gitu. Budale karepe dhewe. Nah, itu kemudian masalahnya kan begini, ada perbuatan yang diperintah oleh Allah melalui utusannya, padahal itu perbuatan dosa. Kalau nggak ada perintah, contohnya ini saja gitu loh. Salah satu dosa besar itu membunuh. Itu salah satu dosa besar itu membunuh. Tapi faktane Gusti Allah melalui Nabi Muhammad memerintah sahabat untuk membunuh. Saat perang Badar, saat perang Uhud, itu kan membunuh. Dan saat dilakukan mendapatkan pahala, enggak bid'ah, enggak dosa. Kenapa? Karena perintah Nabi, karena perintah Nabi Muhammad gitu loh. Saiki jajal kowe mateni nerok nih kaya sahabatnya Kanjeng Nabi perang Badar. Kowe petuk wong sing mbok anggap enggak sealiran, musyrik, mbok bacok, mati, Allahu Akbar. Langsung mlebu surga. Bathokmu gendeng po. Ini itu contoh. Makanya wa ma'adraka yaumiddin, siapa orang yang saat menjalankan perintah, saat menjalankan segala sesuatunya tidak didasarkan atas nafsu, tidak didasarkan atas nafsu untuk nafsu, dunia untuk dunia. Kapan disebut bahwa berduniamu, aktivitasmu itu tidak untuk dunia untuk dunia? Saat kamu itu memperoleh wal amru ya umaidillah, saat kamu itu berada di dalam perintah oleh yang berhak memerintah. Siapa? Kalau di zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Zaman sekarang ya imam zamannya masing-masing pasti ada. Kalau ndak ya bid'ah. Nafsiri diwi-diwi. Nek ngono wis gampang beragama iki wis gampang. Tahlil bid'ah apa ora? Ya takok Kanjeng Nabi Muhammad, repot. Nyapa bingung golek dalile. Ya metuki Nabi Muhammad gitu. Tapi Muhammad gak enek. Terus kemudian kowe golek di Gramedia. Tapi kan gak waras gitu lah. Contohnya kan begitu. Ya mesti ketemu Nabi Muhammad.
Kalau nggak ketemu Nabi Muhammad, kudune Nabi Muhammad wong enek ayate wa ma Muhammadun enek pelanjutnya. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang tidak mengakui adanya keberlangsungan, adanya sang pembawa perintah fisiknya gonta-ganti supaya kamu itu tidak disebut bid'ah, yang gitu. Seharusnya kan begitu logikanya, paling logis. Nggak masuk akal. Warga negara Indonesia iki mosok ben wong pengen dadi hakim, kemudian tuku buku KUHP dadi hakim. Kan nggak masuk akal. Kewenangannya di mana gitu lah. Beragama itu mestinya sains. Beragama itu mestinya sains. Sekarang enggak. Beragama sekarang itu legend, legenda. Beragama itu legenda, sejarah masa lalu. Beragama itu legenda, sejarah masa lalu. Jari ini angan-angan doktrin, jadi tidak bersentuhan dengan sains. Beragama hanya sebuah kepercayaan. Percaya Allah itu ada, sudah. Padahal Allah itu bisa dikenali, dan setiap orang dapat mengenali melalui yang hak wenang. Melalui yang hak wenang sah menunjukkan siapa yang punya nama Allah. Salah satu ciri sains keilmiahan, setiap orang dapat mengalami, kan gitu kan cirinya. Ya. Nek enggak ya berarti kepercayaan. Kepercayaan. Ya, kita akan bahas secara bertahap untuk ke depannya gitu. Jadi tata kehidupan yang kita jalani dengan adanya sebuah ilmu yang menjadikan tahu tujuan hidup, untuk apa kita hidup di dunia ini, itu yang dijadikan tempat memohon, tempat bergantung, dan tempat kembali. Bahkan saat kita masih bernafas di dunia, kita latih-latih, kita didik-didik untuk selalu mengingati Dia yang punya nama Allah, sehingga punya tujuan hidup. Sehingga saat kamu menjadi apapun, menjadi siapapun, tidak terjebak ke dalam perilakunya orang-orang yang lupa. Orang-orang yang lupa kepada Allah, yang pasti akan dijadikan lupa kepada dirinya sendiri. Saat orang lupa kepada dirinya sendiri, maka istilahnya kan ada power syndrome. Biyen membeli kekuasaan, jabatannya kurang, nggak ada habisnya mengumpulkan kekuatan, kekuasaan, numpuk harta benda, kehormatan harta benda. Itu akibat hatinya yang berfungsi sanubari. Kisah lagi viral ya tentang sholawat menyambut Imam Mahdi. Jadi negara-negara duwe Imam Mahdi dewi-dewi. Sekarang ini bersolawat. Terus kemudian Imam Mahdi difahami sesuai dengan makna politik.
kekuasaan politik, menata negara gitu. Jangan gak nyaut belas, gak dong belas. Aimah yahduna, Imah Mahdi itu berkaitan dengan hidayah. Hidayah itu duduk petunjuk abstrak, tapi enek wujute. Tapi kan banyak orang kan nggak tahu tentang adanya sebuah hidayah itu sebagai terang yang menjadikan seseorang itu dapat berjalan di muka bumi karena ada terang. Terang itulah hidayah gitu. Hidayah itu bukan orang kok piye ya. Atine judek terus kemudian aku untuk hidayah saiki aku mbok jelasne kok menjadi bukan begitu, enek wujude iki lho terang gitu. Ini loh dari yang berhak maka disebut Imam Mahdi yang wenang untuk menunjukkan hidayah sehingga hati itu mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, kemana hidup. Insya Allah itu dijaga, nggak gampang montir, nggak gampang munting, nggak gampang bias larut dengan dunia gitu. Dunyoi dilakoni momen tapi nggak larut, tenggelam, melekat dengan dunia. Nek gak duwe ilmu, nek gak mengenal Tuhan, gak tahu tujuan hidup, isto tetap suwe-suwe ki lengket gitulah. Lengket. Ilmu sing, tapi ilmu iki memang ilmu sing piye ya, diabaikan, gak dikatek, dibuka ya padha ora ngandel gitu loh. Tapi nasibnya kan mbiyen wis ngene iki. Delalah ya ora nek profesore, ora nek doktore, delalah. Sing jelasnya awakmu mawi ali sapa percaya ya. Enak ilmu yang menjadikan mengenal Tuhan. Ya nek pancen iki kejaba nek pancen wis ditewanci sangat gitu ya. Kadung wis biasa hebat. Zikir dimaknai Quran, gaib dimaknai setan. Wis bubrah gitu ya. Bubrah. Dan saya juga doa restunya ini juga mulai kesakitan, saya juga mulai enak, nyaman. Jadi saya kan sholat maghrib kroso anggitku ya kroso selening kayak ana weteng senep tanggi sholat okeh katibake kroso. Tapi kalau sekilas memang ini dampak dari dawuhe Mbah Yai guru kita. Saya didhawuhi untuk njabeli Rajah Kalacakra. Saya juga enggak ngira sama sekali kalau dampaknya ternyata seperti ini. Nah roh Mbak Mbisin Mbah Yai dawuh nek dampaknya njabuti Rajah Kalacakra itu seperti ini, aku ya moh. Sapa gelem. Jadi ada perjanjiannya Syekh Subakir supaya tanah Jawa Nusantara ini dapat ditempati tauhid, maka diutus oleh gurunya Syekh Subakir ini untuk numbali tanah Jawa. Kedua ada perjanjian
sampai ada masanya nanti habis. Saat masa habis maka ditandai dengan dijabelnya Raja Kalacakra. Kemudian Mbah Yai dulu dawuh untuk menjabuti Raja Kalacakra yang saya lakukan sejak 2013. Kemudian tuntas 2019. Dan ternyata dampaknya kan di sekarang ini hebat, ngamuk lelembut, ngamuk punggung, nggak ketulungan, luar biasa. Insya Allah fitnah luar biasa, sehingga saya praktis 9 bulan nggak bisa apa-apa, kesakitan hebat. Yang dimaksud Imam Mahdi yang memusuhi itu banyak. Ya memang sejak Nabi Muhammad dimusuhi hebat, dimusuhi hebat. Sehingga kita juga nenuwun pondok restunya wis muga-muga wis rampung ya. Wis rampung. Saya sendiri juga udah gak kuat. Ya sudah gak kuat. Tinggal penyembuhan. Kayaknya kalau saya nanti sholat ya kursi ini kalau saya kan disiapin kursi. Itu sekilas nanti besok kan kupatan. Ya, besok kupatan ya. Kalau itu kan budaya. Melestarikan budaya, kok apik gitu loh. Terus kupatan kan saling mengenal, saling anjang sana. Nah, paling enggak kan ya andum podo warke kan gitu. Ya kupatan. Wis ngono wis, muga-muga dalam ridha Allah maghfirahnya dan mendapatkan ber-beran kasaban Gusti Guru Wasita. Ya. Dan saya juga fokus ke jamaah kita sajalah, yes, nanti ya walaupun di streaming. Kita sudah membuka, sudah menyampaikan tentang itu keyakinan kadung mancep kan ya sulit kita ajak terbuka, lapang dada, rasional. Itu kan ya menjadi berat, malah kita nanti disalahfahami. Ya saya hanya menyampaikan seperti Quran di awal itu kan, Quran itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki iman mengenal al-ghaibnya diri Tuhan. Quran ini baik ngono kok. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu petunjuk yang menjadikan tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan berarti mengenal keberadaan Tuhan. La raiba fihi, sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Setelah mengenal keberadaan ahadiyat diri Tuhan, zat al-ghaib yang Allah namanya, sehingga mengenali hidup itu la ilaha, tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tujuan hidup dan dituhankan ilahuwa kecuali hanya Dia. Kemudian memiliki guru makna Nur Muhammad. Bagi mereka yang mengenal Tuhan, mengetahui hidup untuk apa, kemana hidup dan tujuan hidup, dan punya sandaran karena punya guru mim, itulah dzalika, itulah mereka yang tidak ada keraguan sedikit pun
yakni mereka yang berada di dalam terang karena mengenal Nur Muhammad. Siapa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada al-ghaib. Alnya isim takrif, beriman kepada keberadaan diri Tuhan sendiri. Jadi Quran aja memang ungkapannya diperuntukkan itu gitu ya. Yes. Kalau gelem nampa ya monggo, ora gelem ya monggo. Ning kehidupan sosial berbeda keyakinan dan kita jangan kecewa marah menjadi orang yang jika menyampaikan yang kita sampaikan tidak bisa menerima bahkan memusuhi, rilek aja. Rilek ora pegel ora dendam gitu ya. Gak gatek, gak gelem nampa wong dikai penjelasan nampa nyuwun ilmu tauhid, kemudian kita bangga karena yang menjadikan sebab dia nyuwun ilmu karena penjelasan kita bangga dosane podo. Pada saat kita mengajak sing dijak gelo, sing dijak gak gelem, terus awake dhewe gelo, itu dosane kan podo. Kan gitu kan. Yes, sekali lagi ya, ayo bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan. Semoga mendapatkan syafaat berkah pangestu guru wasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.